Wah, sekarang kalau untuk beli perlengkapan makan kucing, perlengkapan kucing sudah mudah loh. Sekarang ada Pick.me online shop, jual peralatan kucing, semuanya tentang air kucing di sini loh. Ada Instagramnya juga, WhatsApp, sama udah ada di Shopee. Jadi nggak perlu susah lagi untuk cari perlengkapan kucing, biar kita ada di rumah aja. Ini aja. Surprise, motherfucker. Astaga. Kenapa? Ini ada kucing customer nih. Iya, kenapa dia? Budak. Budak. Kok panggil-panggil kagak nyaut. Ya Oh. Allah. Hey. Nah, kayaknya dia ada masalah sama kuping deh. Oh, kupingnya koslet kali ya? Pentingnya lo, kuping koslet. Udah coba dipanggil? Udah, mungkin gua panggilnya Joko. Nah, Oh. namanya siapa? Lurusin deh ya. Oke. Gue mau ke mall dulu, oke? Oh iya, titip ya. Sip, dah. Dadah. Hey teman-teman, jadi di konten mandi kucing kali ini kita kedatangan kucing cakep ini. Jadi dia ini ada keluhan, sepertinya sih ada keluhan ada keluhan tentang kupingnya. Jadi nanti kita bahas tuntas semuanya ya. Ya untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, sama bagi semua di media sosialnya ya. Nah ini, jadi si kucing ini kemungkinan dia ada masalah di kuping sih. Jadi kemungkinan dia ini kena otitis. Nanti kita cek ya. Jadi kupingnya ini rada berair, nih, rada berair. Nah kalau teman-teman mau tahu nih, otitis ini adalah peradangan di dalam saluran telinga atau kupingnya. Jadi dia itu penyebabnya sih banyak sih, bisa dari jamur, bisa kemasukan air, bisa juga karena ada kutu atau enggak earnet sebelumnya. Jadi ada beberapa tahap otitis nih, dari otitis luar, dalam, media, atau yang udah parah. Nah kemungkinan sih kalau ini di tahap sedang sih, karena si kucing ini masih mau makan, baru badannya juga nggak terlalu demam, baru masih aktif bergerak. Jadi kalau ciri-cirinya sih kupingnya basah dan berair nih. Ini kotoran kupingnya sampai keluar begini. Nah untuk tahap pertamanya kita bersihkan dulu. Kita bersihkan di bagian kuping luar daun telinganya. Hai. Bersihkannya pelan-pelan ya, karena ini sakit banget biasanya. Bersihkannya bisa pakai cairan alkohol biar lebih steril. Nah ini kotorannya sebanyak ini. Hei, Poku. Nah, untuk teman-teman yang punya keluhan sama seperti si Poku ini kucingnya, jadi harus peka sih sebetulnya. Jadi biasa otitis ini dia agak-agak susah gampang sih. Jadi biasanya tahap pertama itu kuping cuma kotor, si kucing suka garuk-garuk, itu otitis gejala awal. Nah biasanya sih si owner itu kurang peka, jadi naik ke tahap berikutnya, otitis yang agak dibilang parah enggak, tapi dibilang gejala juga enggak. Jadi itu biasa udah mulai keluar air, udah mulai basah, udah mulai si kucing ada demam-demam sedikit, tapi tetap mau makan, mau minum. Nah setelah itu kalau si owner kurang peka lagi, biasanya itu sampai si kucing itu akan kupingnya bisa cacat sih, hilang pendengaran atau enggak dia kelainan saraf. Jadi biasanya kalau kena paling parah sebelah kanan, dia ke sebelah kanan terus. Nanti kalau kena sebelah kiri, dia ke sebelah kiri terus. Nah kalau sudah begitu tuh udah parah banget. Biasanya penyebabnya harus dengan operasi saraf. Nah, setelah daun telinganya bersih, kita bersihkan di bagian dalamnya dulu ya, sebelum kita kasih obat. Kita kasih sedikit dulu bersihan dalamnya. Nih, daun telinganya udah bersih nih. Jadi setelah itu kita kasih obat untuk bersihkan saluran dalamnya.
waktu ditetesin sih memang kucing agak berontak, tapi dicoba menenangkan semungkin pun, karena dia pasti nggak nyaman sih, karena kan kupingnya kemasukan air, kupingnya ditutup, dikucek sedikit di bagian daun telinganya. Tapi semua yang aku lakuin ini cuma tahap dasar loh ya, tahap dasar pertolongan pertama. Kalau teman-teman jauh dari dokter atau ndak lagi malam tiba-tiba ketemu kasus kuping kucingnya ini berair, kalau aku nyaranin tetap harus ke dokter supaya lebih dapat penanganan yang bagus, obat yang pas. Nih cairannya yang basah dari dalam kupingnya. Jadi cotton bud ini cuma bersihkan di daerah daun kuping luar. Kalau untuk obat tetes itu sampai ke dalam. Jadi cotton bud kurang aku rekomendasikan untuk nyusuk sampai ke dalam kupingnya, karena takutnya bisa jadi lecet. Ayo. Ini kita masih cairan pembersih ya, belum cairan obatnya. Jadi kita bersihkan dulu sisa air-airnya itu, air-air kotoran telinganya, kutu-kutunya. Ayo. Nanti Om kasih ayam. Nah, kupingnya kucing itu ada di bawah sini. Jadi di sini ada rongga gitu. Ini sekarang udah bersih dalamnya, luarnya. Sekarang tinggal kita tetesin obat terapinya. Kita pakai obat terapi Irmed sama otitis. Jadi otitis ini sebetulnya akumulasi dari Irmed sih. Jadi biasa ada gejala Irmed, ada ini ada kasus dia sebelumnya pernah kena Irmed, pernah kena jamur kuping. Nah, biasanya lama kelamaan akan jadi otitis. Untuk penggunaan obat tetes kupingnya sesuai takaran ya. Setiap produksi ada takarannya masing-masing. Obatnya masih baru. Agak susah, masih perawan ya. Nah, untuk obat yang aku gunakan ini dia takarannya setengah pipetnya. Ayo, Poku. Usahakan masuk dan semprot. Memang sih wajar kalau kupingnya setelah kita tetesin obat tetes kuping, si kucing akan begini, itu wajar karena memang kan kurang nyaman, ada cairan yang masuk ke dalam kuping. Tapi bisa dibantu sama dikucek secara lembut ya, jangan kasar karena takutnya nanti malah akan lecet dalamnya. Ayo. Nah, biasanya sih kanan kiri memang ada otitisnya nih. Ini dia. Oh, ini lebih kotor daripada kuping satunya tadi ya. Kalau kita lihat ini kotoran dalam kupingnya mencair keluar nih begini kayak lumpur. Jadi sama seperti yang tadi itu, kita bersihkan dulu pakai alkohol daun telinganya. Di sini kita pakai alkohol 70%.
Bersihkannya pelan-pelan ya, usahakan selembut mungkin karena daun telinganya juga lagi sakit. Pokoknya buat kucing senyaman mungkin. Nih, sekarang daun telinganya udah bersih, kita bersihkan yang bagian dalamnya. Bagian dalamnya kan masih ada kotoran nih. Masih ada kotoran. Kalau pakai cotton bud kurang maksimal. Lagi pula kita takutnya akan buat malah peradangan semakin parah di dalamnya. Jadi kita kasihin obat tetes kuping untuk membersihkan. Tetap sama sesuai takaran ya. Iya. Ini kalau teman-teman dengar ini ada suara kayak air gitu, dia kayak cek 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 gitu. Itu obatnya sih, obatnya membersihkan yang di dalam. Nah nih, keluar lagi kan cairan yang tadi membeku di dalam telinganya keluar lagi. Nah ini kita bantu bersihkan lagi pakai cotton bud. Nah, untuk sedikit informasi nih untuk teman-teman yang punya kucing otitis, kena gejala otitis, itu kalau bisa dipisah kandangnya sama kucing lain untuk owner yang punya beberapa ekor, karena otitis ini salah satu penyakit yang bisa menjangkit. Jangan lupa juga selalu gunakan desinfektan di kandangnya. Setelah kita megang ini harus cuci tangan yang bersih. Nah ini tadi kan kita udah bersih ini. Sekarang masih ada lagi nih kotorannya, hitam banget kan? Tuh. Otitis ini juga bisa membuat kebotakan loh di daerah sini. Bulunya akan rontok karena dia ada demam. Nih kotor banget kan? Iya, nggak boleh digaruk, nanti luka kupingnya. Ya. Ayo, yang tenang, yang tenang. Jadi kita jangan pernah paksakan kemauan kita sama kucing. Kita harus kita buat dia senyaman mungkin, tapi tetap dia harus nurut sama kita. Dari tadi habis-habis kan kotorannya karena setelah pemberian obat tetes kuping sih memang harus keluar banyak. Jadi untuk teman-teman yang punya kucing begini yang coba bersihin pakai obat tetes kuping, kalau terus-menerus keluar masih, ya harus terus-menerus dibersihkan, jangan sampai tertinggal. Nih, ini yang basahnya nih baru keluar. Jadi dia sampai basah begini. Biasanya ini berbau, sampai berbau gitu, bau seperti, karena ini ada campuran nanah sih, jadi akan bau. Iya. Yuk kita lihat lagi yuk. Kita lihat lagi yuk. Kita lihat lagi yuk. Jadi kita buat dia tenang dulu sebentar, karena memang nggak nyaman sih, kupingnya kan juga lagi sakit. Kupingnya lagi sakit, kita masukin obat ke dalam kupingnya. Ayo dikit lagi.
Poku nanti mau makan apa? Mau makan ayam? Dikit lagi biar kupingnya bersih. Biar kalau dipanggil mama nanti nurut. Dikit lagi ya, ayo nurut ya, dikit lagi ya. Nih masih dari tadi kan keluar terus. Itu normal sih karena fungsinya obat tetes kuping yang aku pakai itu memang bersihkan. Jadi bekas kutu earmednya, habis itu kotoran yang ada di saluran dalam ini dia mencair. Nah, ini udah bersih nih. Sekarang kita tetesin obat untuk terapi earmednya ya. Nah, saat kita pakai obat ini dia memang agak lebih ekstra kurang nyaman dibanding yang pembersih pertama. Tapi ya harus pelan-pelan. Kita kasihnya gini ya, karena kupingnya kucing itu ada di sini, jadi kita kasihnya agak ke dalam sedikit, jangan di luar gini karena kurang masuk nanti obatnya. Masukkan dulu, habis itu semprot nih ke dalam sini salurannya, semprot. Kita bantu ini sedikit, nggak apa-apa. Ayo sini, om bantu ya, Iya, nggak nyaman ya? Ini om bantu ya. Nah, ini udah mulai agak tipis sih nih, karena ini bekas dia garuk. Jadi otitis ini dia kan nyerang bagian kulit dalam. Nah, karena si kucing kurang bisa menggaruk ke dalam daun telinganya, jadi otomatis dia kan pasti garuk di daerah sini. Nah, jadi memang bulunya pasti akan rontok. Bulunya rontok, baru di daerah sini ada kebotakan. Yuk. Setelah kita kasih obat tetes terapi, nanti kita bersihkan lagi ya. Kalau memang masih ada keluar cairannya, bisa nanti kita bersihkan lagi sampai dia bersih. Nah, untuk penggunaan ini sih, kalau untuk obat terapi ini bermacam-macam nih, sama masing-masing produk ada tata cara pemakaiannya. Ada yang sehari 2 kali, ada yang bisa sehari cuma sekali. Tapi tetap aku saranin harus hubungin dokter terdekat. Kalau misalnya di Balikpapan kan banyak dokter tuh, atau di kota-kota lain. Ya aku buat tutorial ini cuma untuk sementara atau pertolongan pertama. Kalau pas kita tiba-tiba ketemu, loh ternyata kucingku kena otitis kayak gitu. Udah enak kan ya? Udah enak kupingnya, hangat. Jadi perlakukan kucing ini sih seperti kita meragukan anak bayi. Jadi harus pelan, harus kita nurutin apa yang dia mau. Jangan dipaksa karena takutnya nanti akan buat trauma. Ayo, dikit lagi ya. Mau sembuh enggak? Udah mulai bersih kan?
udah mulai bersih, udah mulai nggak lagi yang kuning-kuning tadi itu, bahkan kecoklatan. Ini kupingnya setelah kita bersihin, memang ada masih yang kayak bekas lecet atau bekas peradangan. Yang satunya juga tadi yang berkerak. Jadi untuk teman-teman yang punya kucing, terlebih si kucing ras, kucing ras sih paling sering sih kucing ras. Nah, kucing ras itu harus rajin bersihin telinga, bersihin telinganya. Habis itu harus peka sih intinya. Kita harus peka. Jadi kita harus tahu, oh si kucing ini hari ini kenapa ya agak berubah tingkah lakunya, agak berubah yang biasanya aktif. Ini jadi aktif tapi kurang seperti hari-hari berikutnya, hari-hari sebelumnya. Nah, itu kita harus tahu sih, cari tahu apa penyebabnya. Dia suka tiba-tiba dia suka garuk-garuk. Oh, itu apa penyebabnya, kayak gitu sih. Jadi harus peka intinya. Sama harus selalu jaga kupingnya kucing. Jadi paling nggak 2 hari sekali harus bersihkan. Sekarang kupingnya Poku udah bersih, kanan kiri udah bersih, Poku udah sehat. Nah, untuk terapi berikutnya bisa dianjurin di setiap hari ditetesin obat, dan kalau memang perlu harus dibawa ke dokter hewan. Oke teman-teman, jadi si Poku udah bersih ya, udah ceria lagi. Jadi cukup sekian dari aku kasih tutorial cara bersihin kupingnya kucing yang kena otitis atau earmed. Untuk teman-teman yang pingin masih nanya, masih bingung tentang apa itu otitis, tentang cara membersihkan kupingnya kucing, bisa masukin di kolom komentar bawah ya. Dan tetap tungguin channel Mandi Kucing, kita ada edukasi tentang bagaimana perawatan kucing-kucing kita di rumah. Oke, dadah.